Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika dengan NIM 185911666. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran berkarakter. Karakter sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti menandai dan memfokuskan bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. Jadi, jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang bersikap tidak baik, curang, dan lain sebagainya, itu merupakan orang yang memiliki karakter yang jelek atau buruk. Sedangkan, jika ada orang yang berperilaku baik, jujur, dan suka menolong, itu merupakan orang yang memiliki karakter mulia atau baik. Untuk pendidikan sendiri, pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi dari peserta didik. Pendidikan berkarakter merupakan proses pemberian tuntunan peserta didik agar menjadi manusia yang seutuhnya, yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, rasa, dan karsa. Karakter ini diharapkan menjadi kepribadian utuh yang mencerminkan keselarasan dan keharmonisan dari olah hati, olah pikir, olah rasa, dan karsa. Pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas yang berusaha menjadikan peserta didik ini tidak hanya menguasai kompetensi atau materi yang diberikan di dalam kelas, tetapi juga menjadikan peserta didik ini mengenal, menyadari, peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai dan menjadikannya perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum dari pembelajaran berkarakter. Ada 6 dasar hukum dari pembelajaran berkarakter itu sendiri. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan Kebudayaan terdapat pada pasal 31. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang keempat, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keenam, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Latar belakang munculnya pembelajaran berkarakter ini. Seperti yang kita ketahui, karakter ini sesungguhnya menjadi sorotan di dalam masyarakat. Nah, karena itulah mengapa pentingnya kita mempelajari tentang pembelajaran berkarakter ini. Sebab jika kita lihat, kita telisik, kita telusuri dalam kehidupan sehari-hari, maka banyak sekali orang-orang itu yang memiliki sikap yang tidak baik, tidak jujur. Ada juga yang kadang suka mencuri, korupsi, berbohong, dan lain sebagainya. Hal ini sungguh tidak baik untuk generasi penerus untuk bangsa ini. Nah, maka itulah pendidikan karakter ini ditanamkan sejak usia sekolah dasar. Sumber nilai-nilai karakter. Ada 4 sumber dari nilai-nilai karakter ini. Yang pertama, agama. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, agama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini menganut 6 agama. Dalam agama ini tentu ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang harus ditinggalkan. Yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana nilai yang terdapat pada Pancasila ini yaitu nilai politik, nilai hukum, ekonomi, masyarakat, budaya, dan seni. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini sungguh beragam kebudayaannya. Jadi sudah pasti dalam kebudayaan tersebut menyimpan nilai-nilai yang patut ditiru, patut dicontoh, dan patut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat baik untuk pendidikan bagi peserta didik, khususnya pada usia sekolah dasar. Yang keempat yaitu tujuan dari pendidikan nasional. Karena tujuan dari pendidikan nasional itu memuat nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Jadi berdasarkan tujuan pendidikan nasional,
Maka setiap warga negara itu harus memiliki nilai kemanusiaan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Adapun nilai-nilai dari pendidikan budaya dan karakter, yaitu ada 18 nilai. Yang pertama, nilai religius atau nilai keagamaan. Yang kedua, nilai jujur. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, selalu disiplin. Yang kelima, yaitu kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, yaitu mandiri. 8, demokratis. 9, memiliki rasa ingin tahu. 10, semangat kebangsaan. Yang ke-11, yaitu mencintai tanah air. 12, menghargai prestasi. 13, bersahabat atau komunikatif. 14, selalu cinta damai. 15, yaitu gemar membaca. Yang ke-16 ada peduli lingkungan. 17, peduli sosial. Dan 18, yaitu nilai tanggung jawab. Prinsip dan pendekatan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang pertama yaitu prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses yang panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas sekolah dasar, yaitu kelas 1 SD, atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas akhir SMP. Yang kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Melalui semua mata pelajaran yang ada, pengembangan diri, dan budaya sekolah, ini mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai, budaya, dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran yang ada di kelas dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu nilai tidak diajarkan, tapi dikembangkan. Maksudnya yaitu materi nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. Artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta keterampilan. Materi pelajaran biasanya digunakan sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang ada pada materi tersebut, tetapi menggunakan materi pada pokok bahasan itu untuk mengembangkan karakter dari peserta didik itu sendiri. Konsekuensi dari prinsip ini, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tidak ditanyakan dalam ulangan ataupun ujian. Walaupun demikian, peserta didik perlu mengetahui pengertian dari suatu nilai yang sedang mereka tumbuhkan pada diri mereka sendiri. Mereka tidak boleh berada dalam posisi tidak tahu dan tidak paham makna dari nilai itu. Prinsip yang keempat, yaitu proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip Tutwuri Handayani dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang pada peserta didik itu sendiri. Ini hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.